Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kami akan melakukan uji beda pretest dan posttest kelas eksperimen yang menggunakan media augmented reality atau AR dan uji efektivitas dengan enzyme. Adapun rumusan masalah yang akan kita telaah, apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen yang menggunakan media augmented reality atau AR untuk pembelajaran biologi. Hipotesisnya adalah A0 terdapat perbedaan signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen yang menggunakan media augmented reality atau AR untuk pembelajaran biologi. AA tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest untuk kelas eksperimen yang menggunakan media augmented reality atau AR untuk pembelajaran biologi. Adapun untuk menguji ada perbedaan signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen ini, tentu terlebih dahulu kita harus melihat sebaran data nilai pretest dan posttestnya ini apakah normal atau tidak normal, agar nanti kita bisa menggunakan uji parametrik atau non parametrik. Jika sebaran datanya normal, maka akan menggunakan uji parametrik melalui sampel pair test. Sedangkan jika sebaran datanya tidak normal, maka akan menggunakan uji non parametrik dengan uji Wilcoxon. Mari kita menuju ke SPSS. Untuk melakukan uji normalitas ini, maka kita masuk ke SPSS, kemudian kita klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian kita Explore, kemudian kita masukkan pretest kelas eksperimen, kemudian posttest kelas eksperimen. Kita lihat statistiknya, deskriptif sudah tercentang, kemudian plotnya, per level together, normality, plot with test, kita centang juga, kemudian oke, kita oke kan, maka di sini menghasilkan data ini. Kita sudah menghasilkan data test of normality karena datanya kurang dari 50, maka kita melihat signifikansi untuk Shapiro-Wilk. Di mana signifikansinya untuk kelas pretest eksperimen yaitu 0,09, 0,009, kemudian untuk posttest eksperimen yaitu 0,018. Mari kita lihat. Berdasarkan hasil dari analisis SPSS menghasilkan tes normality seperti yang ada pada tabel ini. Berdasarkan hasil tabel test of normality terdapat dua bagian yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Karena jumlah sampel sebanyak 30 orang, maka ketentuannya menggunakan Shapiro-Wilk. Karena sampel kurang dari 50 orang. Maka ketentuannya kita menggunakan Shapiro-Wilk. Kemudian ditemukan pada soal pretest nilai signifikansinya yaitu 0,009 kurang dari 0,05, maka dinyatakan data berdistribusi tidak normal. Sedangkan pada soal posttest nilai signifikansinya sebesar 0,018 juga kurang dari 0,05, maka dinyatakan data berdistribusi tidak normal. Karena kedua data
tidak normal, berdistribusi tidak normal, maka untuk menjawab hipotesis penelitiannya dilakukan uji Wilcoxon. Karena data berdistribusi tidak normal, uji beda pretest dan posttest kelas eksperimen akan dilanjutkan dengan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon yaitu uji T non-parametrik karena data tidak berdistribusi normal. Konsep dasarnya adalah yang pertama, uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui apa ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan, pretest dan posttest pada kelas eksperimen. Yang kedua, data penelitian yang digunakan dalam uji Wilcoxon idealnya data berskala ordinal atau interval. Yang ketiga, uji Wilcoxon merupakan bagian dari uji statistik non-parametrik. Maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Maka kita kembali kepada SPSS untuk melihat hasil dari uji Wilcoxon ini. Untuk melakukan uji Wilcoxon, maka kita masuk pada analyze, kemudian kita masuk ke non-parametric test, kemudian legasi dialognya kita masuk ke true-related sample, yang mana pretest eksperimen sampel variabel pertama, kemudian prosesnya sampel variabel kedua. Kita lihat optionnya sudah, pastikan tes tipenya adalah Wilcoxon, kita centang, maka akan kita okekan. Di sini hasil tes statistiknya adalah 0,069. Baik, kita lihat. Dari hasil analisis dan menghasilkan output pada SPSS, tabel tes statistik ini, untuk signifikansinya, signifikansi totalnya adalah 0,069. Dasar pengambilan keputusannya untuk uji Wilcoxon, yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 diterima atau HA ditolak, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media augmented reality atau AR untuk pembelajaran biologi. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak atau HA diterima, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen yang menggunakan media augmented reality atau AR untuk pembelajaran biologi. Pengambilan keputusannya adalah berdasarkan output tes statistik diketahui asim signifikan totalnya bernilai 0,09 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau HA diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen yang menggunakan media augmented reality atau AR untuk pembelajaran biologi. Selanjutnya kita akan melakukan uji efektivitas dengan engine kelas eksperimen untuk mengetahui efektivitas penggunaan media augmented reality atau AR dalam pembelajaran biologi. Sebenarnya karena tadi data tidak terdistribusi dengan normal dan kita menggunakan uji, bedanya adalah dengan uji Wilcoxon, maka sebenarnya tidak perlu lagi dilakukan uji efektivitas menggunakan engine, tapi kita berasumsi bahwa sebaran datanya adalah normal dan kita mencoba untuk menguji efektivitas dengan engine. Konsep dasar uji engine score yang pertama adalah normalized
atau engine score bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode dalam penelitian one group pretest post-test design maupun penelitian yang menggunakan kelompok eksperimen dan kontrol. Dalam hal ini, uji engine score digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media augmented reality atau AR dalam pembelajaran biologi. Yang kedua, Giant Score adalah selisih antara nilai post-test dan pretest kelas eksperimen dengan media augmented reality (AR) dalam pembelajaran biologi. Dalam penelitian one group pretest post-test design atau eksperimen desain, uji engine score dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata pretest dengan post-test. Kelas eksperimen dengan media augmented reality atau AR melalui uji paired sample test. Rumus menghitung engine score kelas eksperimen menggunakan media augmented reality atau AR, yaitu engine sama dengan skor post-test dikurang skor pre-test dibagi skor ideal dikurangi skor pretest. Skor idealnya adalah nilai maksimal tertinggi yang dapat diperoleh. Kategori perolehan nilai engine score. Pembagian skor engine. Di sini ada nilai engine-nya, di sini ada kategori. Untuk nilai engine lebih besar dari 0,7, kategorinya tinggi. Nilai engine 0,3 sampai dengan 0,7, kategorinya sedang. Sedangkan untuk nilai engine kurang dari 0,3, kategori rendah. Ini berdasarkan sumber dari Melzer dalam Sahfitri 2008. Atau kategori tafsiran efektivitas engine melalui engine persen. Nilai engine kurang dari 40, kategorinya tidak efektif. 40 sampai 55, kategori kurang efektif. 56 sampai 75, kategori cukup efektif. Kurang dari lebih besar dari 76 adalah kategori efektif. Sumber APKE RR 1999. Untuk melakukan uji engine-nya, menguji efektivitas dengan engine, kita harus transform dulu data. Kita transform dulu dengan compute. Karena tadi kita harus mencari engine menggunakan rumus, maka kita mencari dulu nilai post-test, post kurang pre, maka nilai post-test dikurang nilai pretest. Maka kita akan menghasilkan data baru. Sudah muncul datanya. Kita kembali compute, transfer dulu, compute variabelnya. Variabel ideal dikurang nilai pretest. Maka kita masukkan nilai idealnya adalah 100 dikurangi nilai pretest. Maka akan ada data baru. Baik, sudah masuk. Kita kembali transport data lagi. Compute. Kita mencari engine-nya. Engine-nya. Untuk engine adalah
post test dikurang pretest dibagi data ideal dikurangi pretest. Maka akan menghasilkan data baru. Kita lihat apakah sudah muncul. Ya, engine-nya. Kita juga mencari engine dalam bentuk persen. Engine persen yaitu mengalihkan engine-nya dengan 100. Maka akan mendapatkan data engine persen. Baik, selanjutnya untuk melihat uji bedanya, maka kita akan lakukan deskripsi statik. Deskripsi statisnya kita masuk ke analyze, kemudian deskripsi statik, kemudian deskripsi, maka yang kita masukkan adalah engine dan engine persen. Engine-nya kita, deskripsinya sudah, kita oke. Maka akan menghasilkan output deskripsi statistiknya adalah negatif 0,1215 untuk engine-nya, sementara untuk engine persennya adalah negatif 12,1469. Yang mana karena tadi kita berasumsi bahwa sebaran datanya normal dan ini dianggap bernilai positif, maka kita lihat untuk kesimpulannya. Berdasarkan hasil dari uji engine, efektivitas melalui engine menghasilkan data outputnya adalah seperti ini, yang mana bisa kita mengambil keputusan. Yang pertama adalah berdasarkan deskriptif statis hasil penghitungan uji engine score tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata engine score untuk kelas eksperimen media augmented reality adalah sebesar 0,12, termasuk dalam kategori rendah, yaitu kurang dari 0,3. Sedangkan dengan nilai engine persen menunjukkan nilai rata-rata sebesar 12,15% dan termasuk dalam kategori tidak efektif, yaitu kurang dari 40. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media augmented reality AR di kelas eksperimen tidak efektif dalam meningkatkan hasil belajar biologi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk uji efektivitas penggunaan media augmented reality AR berdasarkan nilai pretest dan post-test kelas eksperimen. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.